Baik. Oke, Put. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Gini Pak, saya kan udah kemarin kan udah 2 tahun nih belum kerja lagi kan, masih apply sampai sekarang kan. Nah itu tuh sampai sekarang cuma yang dipanggil tuh cuma mungkin bisa kehitung cuma 2 atau 3 kali, itu pun sampai sesi interview doang Pak. Oh gitu. Iya, Sampai mungkin interview. saya bingung. Ya, saya bingung apa ya yang kurang, mungkin nanti di CV saya mungkin ada yang harus diperbaikin lagi, atau mungkin pas interview juga saya jawabnya kurang tepat atau gimana. Oke, yuk Yang saya kita. bingung itu pas interview itu kan ada kayak disuruh ini kan, ditanyain gitu, apakah ada yang ditanyakan gitu kan. Nah itu saya bingung Pak, soalnya kan kadang kan mereka udah ngejelasin secara detail ya. Mungkin saya cuma nanya waktu kerja sama apa ya, yang apa namanya, yang benefit yang akan saya dapatkan gitu loh. Oke. Kemudian juga saya bingung nanti pas jawab, saat mereka nanya kira-kira berapa gaji yang kamu inginkan gitu loh Pak. Saya bingung untuk jawab. Oh, oke. Mantap ya. Jadi gini, Put. Aku mungkin jelasin pakai coret-coretan dulu deh. Aku di situ muncul layar putih nggak ya? Putih kosong gitu. Oh iya, Muncul ya ya? muncul Pak. Aku jelasin ya. Oke, baik. Kalau kamu bikin CV, oke? Terus kamu lanjut, lolos nih misalkan. Misalkan Iya. psikotes gitu ya. Kemudian ada psikotes, habis itu kamu lewati, katakanlah interview HR gitu ya. Terus habis itu interview user misalkan. Terus habis itu kita cepet aja misalkan kayak medical check up. Terus gitu, habis itu offering gitu. Gitu misalkan, misal gitu ya. Nah, Iya. yang dilihat itu adalah satu, kamu harus menanyakan ini ya. Kan selama pandemi kan ya, berarti ya ibaratnya selama pandemi itu kan yang kamu ada momen kosong gitu kan ya, gitu. Tapi berdasarkan pengalamanmu sebelum-sebelumnya, kamu harus menanyakan ini satu, CV-mu ini udah pernah menghantarkan kamu paling jauh sampai mana. Jadi paling jauh gitu. Oh, CV saya paling jauh udah pernah lolos sampai dengan katakanlah sampai offering gitu kan. Gitu. Dengan CV saya pernah paling jauh sampai offering gitu. Terserah mau CV yang kamu kirim atau yang bukan gitu ya, sampai offering. Terus pertanyaan nomor 2, paling sering gagal di mana gitu. Jadi dengan CV-mu kamu paling jauh udah pernah sampai tahap apa? Terus dengan CV-mu kamu paling sering gagal di mana? Oh, saya tuh paling sering gagal itu di sini, di interview HR gitu. Oke. Nah, yang harus kamu lakukan adalah pertama di sini, fokus coba pelajari sama hal paling terakhir dari proses yang kamu gagal. Misalkan paling CV saya pernah sampai offering. Offering ini kan berarti ada ketidakcocokan gitu ya antara hak dan kewajiban yang ditawarkan, yang mungkin udah kamu nego tapi perusahaan belum bisa ubah gitu ya. Nah, di situ kamu harus cek dulu. Ini adalah hal yang harus kamu selesaikan dulu. Oke? Kalau ini sudah selesai, yang nomor 2 adalah ini, hambatan yang paling sering muncul dan kamu sering gagal. Kenapa kok aku bilang ini? Karena ada kemungkinan nanti kamu ngelamar-ngelamar lagi kan, kemungkinan gagal di sininya pasti akan lebih banyak dong gitu. Kita nggak ngomongin kamu tidak melakukan perbaikan, tapi kan ada kemungkinannya lebih tinggi nih gitu kan. Iya, Gitu. iya. Cek lagi apa gitu. Nah, ini dicek semacam ini. Nah, apalagi kalau halnya itu adalah misalkan yang jadi halnya adalah saya paling sering jauh tuh di interview HR atau HR sama user bareng misalkan ya. Saya paling jauh sampai sini. Tapi saya paling sering terhenti juga di sini. Jadi habis di interview tuh ditolak, nggak ada kabar gitu. Nah, ini kan berarti nomor 1 dan nomor 2 di sini nih gitu. Nah, ini yang harus kamu pelajari. Bener-bener kamu pahami dulu, oke? Nah, Iya. sekarang mau ngomong saya kurang di mana? Kita ngomongin soal dua hal tadi, 2 poin yang tadi kamu singgung adalah CV sama interview. Oke? Iya. Nih. Nah,
CV sendiri biasanya ya kendala itu bisa di cara membuatnya, cara buat. Jadi caramu nulis, ya informasi-informasinya, tipe CV dan lain-lain, cara membuat CV dan dokumen lain gitu ya. Atau yang kedua itu adalah cara memakainya. Cara buat itu maksudnya gini, jangan-jangan ada informasi yang penting nggak kamu masukin. Jangan-jangan informasi penting kamu masukin tapi menuliskannya sekedarnya, gitu kan? Jangan-jangan kamu tulis dengan desain terlalu berlebih, akhirnya informasinya jadi nggak masuk. Jangan-jangan ada dokumen yang harus dilampirkan bareng jadikan satu file gitu ya, tapi ternyata enggak dan lain-lain gitu. Pokoknya cara bikin CV-nya, informasi yang ada di CV atau info yang ada di dokumen yang lain gitu ya. Selanjutnya cara pakai. Cara pakai itu apa misalkan? Ya, pertama, mungkin cara pakai platform atau media kamu ngelamar kerja gitu kan. Jangan-jangan cara ngirim emailnya masih salah, kaidahnya nggak masuk gitu kan. Jangan-jangan kamu ngirim lamarannya lewat, misal kamu punya akun Jobstreet atau portal karir yang lain, jangan-jangan di sana infonya belum lengkap, terus kirim gitu. Jangan-jangan dokumen yang diminta ada yang salah atau kurang gitu. Termasuk cara pakai ini adalah jangan-jangan kamu ngirim lamarnya nggak tiap hari, sehari kadang 5, kadang 10, kadang 0, kadang 2, kadang 1 gitu ya, gitu intensitasnya kayak begitu. Jangan-jangan, atau misalkan kamu dapat lowongan kerja Jumat sore, kamu lamarnya Senin pagi, nunda, padahal kirim aja segera nggak apa-apa gitu-gitu. Nah ini CV itu bisa dua hal ini, bisa cara bikinnya dokumennya yang salah, atau dokumennya udah bener tapi cara makainya aja kamu yang salah atau kurang tepat lah ya gitu. Ini dua hal yang paling sering terjadi, nggak cuma di kamu, di banyak orang. Tidak ngelihat dia tuh pengalaman atau fresh grade, lulusan baru, tidak peduli dia lulusan SMA, SMK, S1, S2, D3 sama aja. Banyak sekali kendala di dua hal ini. Ya. Terus yang selanjutnya adalah terkait interview. Interview ini ada dua kendala biasanya. Kendala pertama itu adalah kendala yang berkaitan dengan apa? Ya, isi pertanyaannya gitu. Isi pertanyaan ini kan sebenarnya mencocokkan ya antara kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi orang yang boleh duduk di kursi itu tuh orang yang kayak gimana sih karakternya, iya kan? Kayak gimana sih kualifikasinya, gitu. Dibandingkan dengan kamu, ya. Saya sebagai orang yang punya pengalaman pendidikan, kerja dan lain-lain, gitu. Jadi terkait dengan yang pertanyaan itu plus, ya terkait dengan apa? Perusahaan. Jangan-jangan kamu kurang riset, kurang baca, gitu. Jangan-jangan kamu belum belajar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya itu terkait dengan pertanyaan gitu, terkait dengan posisi gitu ya. Terkait dengan posisi itu kayak gitu. Ini tidak akan jauh-jauh dari kamu. Kamu tuh berarti kan isi CV-mu ya, pengalamanmu sendiri plus posisi yang dibuka plus riset kamu terhadap perusahaan ini. Cari tahu ini perusahaan apa, bidangnya apa, ininya apa gitu. Cuma hubungin ini loh gitu. Jadi ini tuh sebenarnya cuma hubungin antara kamu sama posisi yang lagi dibuka, yang dihubungkan, dikaitkan sama perusahaan gitu. Nah, cycle-nya tuh cuma gini doang gitu. Muter-muter ini aja. Gitu. Gitu. Itu ya, yang pertama ini. Jadi terkait dengan ya posisi yang dibuka, terkait dengan pertanyaan di dalam interview itu sendiri. Atau yang kedua, masalahnya itu adalah terkait dengan teknik komunikasi. Jangan-jangan kamu udah belajar macem-macem gitu ya. Tapi Kak, aku waktu di tempat grogi, aku tahu mesti jawab gimana, tapi begitu ngomong aku bingung ngomongnya gimana. Aku tuh tahu harus ngomong apa, tapi ini gimana gitu. Ada orang yang masalahnya tuh di salah satunya ini atau keduanya gitu. Ini juga CV juga ada yang salah satu, ada yang keduanya. Tapi apakah dalam suatu rekrutmen itu ya cuma CV dan interview doang yang jadi kendala? Enggak, ada faktor-faktor eksternal gitu. Cuman aku pengen fokus bahas ini dulu ya, yang tadi kamu tanyakan itu. CV misalkan tadi ya. Coba info-info pentingnya udah masuk belum? Kamu sebagai orang yang punya pengalaman kerja jangan-jangan salah. Mulai dari atas sampai bawah harus benar gitu ya. Nulis nama, kasih foto, info pribadi, summary CV atau ringkasan CV, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi kepanitiaan kalau ada, pengalaman magang kalau ada.
magang masuk kerja sih. Terus pengalaman organisasi kepanitiaan, skill-skill yang kamu kuasai, prestasi yang kamu punya gitu. Ada nggak itu gitu? Udah ditulis belum? Udah ditulis dengan benar belum gitu. Terus kamu ngirim lamarannya lewat apa? Oh, saya pakai email, saya pakai LinkedIn, saya kadang dapat lokernya ngirimnya kadang ada yang lewat Google Form atau gimana. Saya kadang lewat Jobstreet, saya lewat ini. Masing-masing udah dipastiin belum bener. Bener tuh apa? Masing-masing akun udah kamu bikin akunnya, nggak sekedar punya akun. Misal LinkedIn ya, kamu punya akun, tapi profilnya udah lengkap belum gitu. Terus cara ngirimnya udah bener belum gitu. Terus rutin nggak? Jangan-jangan kamu rasa saya udah ngirim banyak. Kemarin misalnya ada kayak saya udah ngirim banyak Kak, tapi kok panggilan cuma dikit loh. Udah ngirim berapa? 30 Kak. Oh banyak. Per hari 30. Enggak Kak, sebulan gitu. Berarti sehari satu dong. Gitu. Masa iya waktu mau 24 jam cuma satu? Masa iya platform nyari kerjanya ada banyak, dari sekian banyak cuma ada satu gitu, ya kan? Nah, hal-hal semacam inilah gitu yang bisa terjadi. Pertanyaan interview juga ada pertanyaan yang biasa muncul, ada pertanyaan yang memang interview HR sama user itu ada perbedaan ya, walaupun kadang ada pertanyaan yang mirip ditanyakan gitu ya. Gitu. Pastikan dulu kalau interview HR itu hubungannya sama dia ingin menggali potensi kamu, lebih kayak resource kamu kayak gitu ya. Paling kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke teknis hanya sedikit. Kalau user, beliau lebih banyak ya menanyakan soal hal-hal teknis, termasuk membayangkan kamu tuh kecepatan kerjanya udah sesuai belum dengan kita. Kalau kamu kita rekrut, gampang diajari nggak, bisa langsung kerja nggak gitu kan. Terus kamu bisa berbaur dengan tim yang aku udah ada belum gitu, dan lain-lain. Pokoknya perbandingannya tuh lebih banyak ke teknisnya kayak gitu kan. Gitu. Termasuk teknik komunikasi kamu, bagaimana kamu menyampaikan sesuatu. Jangan-jangan kamu menyampaikan sesuatu yang nggak komplit, nggak pede gitu kan. Kamu daftar suatu posisi yang butuh interaksi dengan banyak orang, tapi kamu baru berinteraksi di depan interviewer, kamu udah gugup misalkan. Atau di CV kamu nulis, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Waktu ditanya ada pertanyaan lagi nggak nanya. Waktu disuruh menjelaskan, boleh diceritakan terkait dengan aktivitas harian kamu misalkan. Atau boleh diceritakan terkait aktivitas kamu selama di SMA gitu. Atau boleh diceritakan aktivitas kamu di organisasi. Bingung kamu ceritanya gimana. Artinya yang kamu klaim di kertas sama prakteknya kan beda, ya kan? Beda. Interview itu selain dia satu fungsinya adalah mencari. Jadi ada info yang belum ketangkep gitu ya. Barangkali bisa ditemukan dengan interview ya. Yang kedua adalah melengkapi. Jadi mungkin ada karakter atau sesuatu dari kamu yang sudah diukur yang bisa kita ketahui dari CV, dari psikotes. Tapi dengan di interview ditanyai ternyata ada yang lebih dalam yang bisa muncul gitu. Gitu. Mencari melengkapi, ketiga adalah mencocokkan gitu. Setelah ketemu, setelah lengkap, sesuai nggak nih dengan posisi yang ada gitu. Gitu. Mencocokkan itu tidak hanya mencocokkan dengan posisi saja, karena setelah mencocokkan itu nanti ada membandingkan dengan siapa ya kandidat lain gitu. Gitu. Hal-hal semacam inilah yang ada di proses ya, yang tadi kamu tanyakan banyak itu intinya semacam itu. Aku sengaja ceritakan lengkap biar ini nanti bisa kamu tonton ulang berkali-kali gitu ya. Lalu ada dua hal pertanyaan yang tadi kamu tanyakan gitu, yaitu terkait dengan ada pertanyaan lagi nggak gitu, sama mau gaji berapa gitu ya. Sebenarnya dua pertanyaan ini udah aku bahas di channel YouTubeku, nanti kamu bisa tonton. Jadi aku kasih linknya gitu, tapi tetap aku jelasin satu-satu ya. Kalau ditanya ada pertanyaan lagi tidak gitu, maka kamu harus selalu jawab ada. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Nah, ada ini ya, ini aku kasih tuh. Nih, ada atau tidak gitu ya. Pertama, kamu harus menjawab ada. Nomor dua, boleh bertanya lebih dari satu. Ya, bertanya lebih dari satu gitu ya. Yang nomor tiga, tanyakan yang kamu ingin tahu. Bukan tanyakan yang kamu ngetes. Untuk menggugurkan kewajiban aja. Kemarin kan aku review sama Kak Aga bilang ada nih, udah aku nanya lah gitu. Beda ya. Orang yang nanya karena pengen Pak. tahu, orang yang tanya secukupnya, formalitas, atau orang yang nanya kayak ngetes, kamu udah tahu jawabannya, terus pura-pura nanya gitu. Gitu kan? Beda. Nah, yang keempat adalah tanyakanlah sesuatu yang tidak bisa kamu temukan dengan riset pribadi. Artinya,
Ada pertanyaan lagi nggak, Bu? Gitu, misalkan Bu Putri, oh iya ada, Pak, visi misi perusahaan ini apa ya? Atau Pak, perusahaan ini bergerak di bidang apa ya gitu. Pak, perusahaan ini kantor pusatnya di mana ya gitu. Hal-hal semacam ini kan kamu bisa temukan di website perusahaan gitu. Iya, Jadi kalau kamu nanyain yang bisa kamu riset sendiri, itu malah jadinya kamu kelihatan nggak riset, tidak riset. Orang tidak riset biasanya tidak tertarik. Tapi kok tetap daftar, berarti dia tertariknya bukan sama posisinya, tapi sama duit. Berarti ada potensi kalau nggak ada duitnya, dia nggak kerja, nggak semangat. Berarti yang menggerakkan dia adalah duit. Padahal kita sebagai job seeker gitu ya, jangan bergerak saat ada uangnya doang. Nanti kamu nggak pinter. Itu urutannya gitu tuh. Ya asal usulnya. Ini aku bahas di bagian interview ya, nanti bisa dicek gitu ya. Gitu. Intinya adalah ada pertanyaan, tidak ada. Nanya boleh lebih dari satu. Gitu ya. Tanya yang kamu pengen tahu banget gitu. Dan tanyakan sesuatu yang kamu udah coba riset tapi belum ada jawabannya. Nah, jenis pertanyaannya ada dua nih sebenarnya. Gini, ada pertanyaan yang kamu bisa siapkan dari rumah atau pertanyaan yang baru kepikiran saat interview gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kan nggak mungkin ditanyain di depan ya, pasti di belakang dong, ya kan? Di depan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang dijawab singkat, kadang yang diberikan gambaran jelas, komplit kan, gitu. Nah ini terserah gitu. Mungkin kamu sudah nyiapin pertanyaan dari rumah. Apa pertanyaan yang kamu siapkan dari rumah? Ya terserah. Misalkan ini kamu mau bagi dulu nih. Kalau ini interviewnya apa, HR atau user gitu ya. Atau user. HR mungkin kamu boleh tanya terkait dengan budaya bekerja gitu. Terus kesempatan apa? Kesempatan tumbuh gitu. Karir Pak di perusahaan ini gimana gitu kan? Gitu. Peluang karir di perusahaan ini bagaimana ya Bu? Misalkan saya ingin ke jenjang karir yang lebih tinggi gitu atau atau diberikan tanggung jawab yang lebih, intinya gitu ya. Atau kesempatan berkembang yang misalnya apa? Ada nggak pelatihan khusus, training khusus bagi karyawan gitu. Misalkan kalau udah 3 bulan nanti ada pelatihan ini gitu. Gitu. Boleh menanyakan, Bu, boleh atau Pak boleh tanya terkait dengan budaya kerja di perusahaan ini, mungkin terkait dengan jam kerja atau ada aktivitas lain yang biasa dilakukan oleh karyawan di luar jam kerja, misalkan hobi olahraga bareng gitu ya. Gitu, atau ada kegiatan apa bareng gitu. Itu mungkin kalau kalau ada gitu kan, boleh gitu. Terus kamu boleh menanyakan apa lagi misalkan ya, ini tadi ya, gitu. Pak, untuk posisi yang dibuka ini kan untuk karyawan kontrak gitu ya, sebagai staff. Mohon informasi gitu. Misalkan kalau saya ingin ke jenjang yang lebih tinggi untuk itu gitu kan, itu kira-kira peluangnya bagaimana ya Pak? Gitu. Boleh tanyain aja biar kamu tahu nih step-stepnya gitu kan, gitu. Atau misalkan tanya Bu, gitu, terkait dengan ini, ada tidak gitu ya kesempatan untuk berkembang yang hubungannya dengan apa, misalkan terserah kamu gitu. Apakah ada ya pelatihan khusus yang disiapkan oleh perusahaan untuk melatih karyawannya guna meningkatkan skill yang dibutuhkan, misalkan yang diadakan langsung oleh tim HR atau dikirim pelatihan kemana gitu, khususnya untuk posisi saya gitu. Boleh tanya gitu, boleh. Ya, hubungannya semacam itu. Kalau sama user ya sama. Kalau user tuh kamu lebih banyak nanyain soal hal yang hubungannya sama teknis kerjamu gitu. Terkait dengan misalkan ya misal saya sudah terbiasa, saya memiliki pengalaman selama 2 tahun di pabrik, biasanya saya memegang mesin ini Pak. Nah untuk yang posisi ini kan posisinya sama gitu. Kira-kira mesinnya itu jenisnya sama atau ada tipe yang berbeda atau ada suatu ini yang berbeda gitu, boleh nggak itu? Gitu. Kalau sebelumnya saya pakainya tuh Samsung, besok pakainya Apple apa Vivo ya Pak? Nah, misalnya gitu. Boleh, terserah kayak gitu, boleh nanya soal itu. Atau misalkan boleh nanya gitu, misalkan ini posisi yang baru gitu kan, gitu. Berdasarkan riset yang saya lakukan untuk posisi ini kan semacam ini Pak gitu. Adakah kemampuan software khusus gitu ya, selain ini yang dibutuhkan untuk posisi ini gitu. Karena yang saya kuasai itu ini gitu. Apain lagi, pokoknya detailin aja soal teknis nggak apa-apa, gambaran kerjanya gitu. Atau misalkan mau tanya soal untuk di posisi ini eh, departemen mana saja ya yang akan paling sering bersinggungan gitu. Yang saya tahu kalau misalkan saya bagian ini, saya akan bersinggungan dengan ini untuk urusan ini dan ini untuk urusan ini. Kira-kira gimana gitu kan? Boleh gitu. Jadi di sini lebih nanya ke
kewajiban kamu ya gitu, bukan ke hak kamu gitu. Kalau mau nanyain ke hak ya nggak apa-apa ke HR gitu. Terkait dengan benefit-benefit yang ada gitu nggak apa-apa. Cuman ya jangan langsung nanya benefit, kamu tanya dulu soal yang lain dulu dong. Gitu. Kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi dulu. Begitupun ini terkait dengan pertanyaan yang kamu berikan saat ya itu tadi. Mungkin dari jawaban-jawaban mereka akhirnya muncul pertanyaan kan. Diingat-ingat kamu mau nanya apa gitu. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik Pak, terima kasih. Tadi pada saat saya menanyakan pertanyaan ini, Bapak menyebutkan bahwa gini, 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 gini. Bisa dijelaskan lebih detail Pak terkait dengan ini karena saya tertarik terkait dengan ini gitu. Boleh gitu. Atau kamu klarifikasi ulang. Tadi saya gini-gini, apakah itu maksudnya yang begini-begini begini ya, Bu? Pak, gitu. Boleh gitu. Jadi lebih dari satu pertanyaan boleh gitu. Ya. Kalau lebih dari satu pertanyaan kamu nanya dua ini nanya benefit-benefit terus gitu. Ya kan gimana? Gitu kan? Mendingan kamu tanya ini karena kan benefit itu kan apa? Akibat kan? Ya enggak? Yang penting kan sebabnya dulu. Ya kan? Gitu. Jadi kalau ada di tahapan tes memang benar kita boleh menanyakan. Tapi aku sangat menganjurkan gitu ya, bilang bahwa coba sudut pandangnya tuh dibalik, bukan kayak apa yang aku pengen dari perusahaan, tapi lebih ke apa yang aku bisa berikan ke perusahaan gitu. Ya kan? Lebih kayak aku pengen dapat gaji segini, oh bukan. Apa yang perusahaan ini bisa peroleh dari saya sehingga nanti akibatnya saya digaji sekian gitu. Jadi tanyain dulu soal kewajiban-kewajiban, ya kemampuan yang harus dimiliki, hal-hal yang bisa kamu pelajari sambil jalan, interaksi yang dilakukan gitu. Nanti hak itu pasti akan muncul kok gitu. Karena nanti ada offering ditawari gaji gitu. Gitu. Kan? Gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang boleh kamu tanyakan. Nanyain, kamu misalkan nyiapin satu pertanyaan dari rumah, gitu kan? Kan kamu udah di rumah kan kamu udah. Jadi di rumah aktivitas di rumah tuh apa sebelum interview? Pasti baca ulang CV. Baca-baca. Kedua, baca ulang info locker. Oke. Yang ketiga, baca ulang website perusahaan. Yang keempat, baca ulang sosmed, sosial media perusahaan kalau ada. Biar kamu ada gambaran gitu. Tuh. Kalau mau ada 5 boleh. Satu lagi adalah baca ulang posisi yang dilamar tapi secara umum. Kamu misalkan daftar jadi apa admin sales gitu ya, gitu misalkan gitu. Cari di Google dulu admin sales tuh ngapain sih kegiatannya gitu. Hariannya, bulanannya, mingguannya. Terus kualifikasi kemampuan apa yang dibutuhkan. Dia harus macam apa gitu. Jadi kamu udah punya definisi secara umum ya. Terus baca ulang CV. Walaupun aku tahu yang kamu tulis di CV adalah yang kamu alami, tapi baca ulang biar inget gitu ya. Biar nanti ngomongnya nggak belibet. Terus info lokernya juga dibaca ulang. Kan ada kualifikasi pria atau wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK, memiliki kemampuan ini, nah itu. Barangkali ada kualifikasi kan intinya nyocokin kan. Dia butuh orang ini, saya ini gitu. Jadi di kualifikasi ada tulisan mampu berkomunikasi bahasa Inggris minimal pasif. Mungkin pada saat kamu menceritakan diri, perkenalan diri boleh sampaikan, saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Berarti aktif tuh malahan. Di kualifikasi pasif, tapi kamu di situ dalam tanda kutip mempromosikan diri sebagai orang yang mampu berkomunikasi secara aktif dan lain-lain gitu ya. Ini harus dibaca ulang ya. CV, infolocker ya, website perusahaan, sosmed perusahaan, sama yang kelima itu adalah ya jabatan, itu definisi jabatan itu secara umum gitu yang ada di Google lah gitu ya. Ini cukup kegambar ya gitu. Nah sekarang kalau ditanya tadi ada pertanyaan lagi nggak, ya intinya dua ini ya gitu. Tergantung kamu di interview HR atau user, karena mau interview HR atau user kan sama-sama ada pertanyaan yang bisa kamu siapkan dari rumah gitu ya, ada yang dadakan gitu di tempat itu, akhirnya kamu penasaran nih sama ini, taruh di belakang. Yang penting harus jawab ada, boleh lebih dari satu. Tanyakan yang kamu memang pengen tahu, bukan ngetes. Dan yang keempat adalah tanyakan yang kamu nggak bisa temukan dengan cara riset gitu. Oke? Itu terkait dengan ada pertanyaan lagi nggak tuh, intinya ini. Nanti yang lebih lengkap di sesi detail atau nanti di YouTube aku kasih tahu yang mana. Oke ya? Selanjutnya kalau ditanya kamu mau gaji berapa gitu. Nah, sebelum kamu jawab itu, kamu harus lakukan riset sendiri dulu. Pertama,
ini adalah yang kamu pengen. Oke? Yang nomor 2, riset terkait dengan UMR atau UMK. Oke? Yang ketiga, riset terkait dengan gaji sesuai posisi. Oke? Gitu. Minimal ini gaji sesuai posisi, tapi di secara umum, definisi secara umum, kan browsing secara umum bisa. Biasanya tuh admin tuh gajinya berapa sih gitu kan. Kayak gitu. 3 ini coba kamu jadikan satu jadi usulan gaji. Nah, kesimpulannya tuh di sini. Maksudnya gimana? Nih, yang kamu pengen, yang kamu butuhkan. Sekarang tuh kamu butuh gaji berapa sih gitu? Paling kecil berapa sih? Oh, saya tuh butuh sekarang setelah saya hitung-hitung ya per bulan bla bla bla. Misal ya aku ya. Misalkan tuh saya untuk biaya ini. Jadi kamu yang kamu butuh dan kamu ingin dulu ya. Ya antara pokoknya 4 sampai 5 lah misalkan. Misal ya, aku tulis di sini ya. 4 sampai katakanlah 5 di sini. Ini 4, ini 4,5, ini 5. Nah, 4 sampai 5. Misal. Terus UMR, UMK. Jadi kan kita nggak tahu nih suatu kota kan ada yang berlaku UMR. Selain kota-kota yang ada UMK kan UMR ya gitu kan. Pasti lebih kecil ya gitu. Nah, UMR UMK tuh gini. Misalkan kamu nyarinya tuh di Provinsi Jawa Barat. Oke? Kamu cari di internet gitu. UMR Jawa Barat, UMR daerah Jawa Barat itu akan ada kota-kota yang ada UMR-nya, oke? Gitu. Nah, cek iseng aja masukin UMR paling rendah berapa yang ada di situ. Misalkan di sini misal. Terus posisi yang kamu lamar perusahaan itu ada di daerah mana? Ada di daerah Bekasi gitu. Gitu kan? Oh, daerah Bekasi itu angkanya di sini katakanlah UMK 4,8 gitu. Terus paling tinggi di daerah Jawa Barat mana? Katakanlah di sini 5,5 gitu. Iseng aja bikin tulis-tulisan gini, gitu ya. Terus kamu di sini browsing, yang ketiga kamu browsing. Untuk admin itu biasanya tuh kebanyakan gajinya di berapa sih gitu. Oh, admin itu ada yang katakanlah 4,5 sampai 5,5 misal, gitu ya. Nah, di situ ini kamu tarik nih garis ke sini, ya kan? Ini kan 5,5 nih, ya. Ini sumbu 5,5 kan ya. Jadi kan pasti ada irisan ya ini ya, paham nggak? Ini kan ini. Yang kamu butuhkan kan di rentang ini, ya nggak? Ya kan? Sebenarnya itu kamu, ya aku pengen, bukan saya pengen. Aku tuh pengen karena butuh dan pengen gitu, aku di rentang 4 sampai 5 aja lah gitu. UMR UMK tuh kalau untuk daerah sini tuh ada yang ini misalkan paling bawah memang 2 gitu. Cuman kalau di daerah sini tuh katakanlah di sini nih tertingginya tuh di daerah sini sama sini biasanya. Ini kan gitu misalkan. Jadi kayak di Bekasi tuh katakanlah segini, tapi di seluruh Jawa Barat ada yang lebih tinggi nih di segini nih di 5,5 misal gitu ya. Jadi kamu bawah ini kamu tulis kayak begini. Terus yang paling tinggi ini biasanya gaji-gaji itu ada di rentang ini nih 4,5 sama sampai 5,5. Berarti biru ini juga bertumpuk ya sama kuning ya gitu. Jadi satu di sini. Nah, sekarang yang kamu lihat adalah rentang berapa yang ini masuk, ini juga masuk gitu. Jadi rentang itu akhirnya realistis gitu. Paham nggak? Jadi kalau nanti nyebut nama berdasarkan yang kamu butuhkan sekarang ya masuk gitu ya. Di rentang UMR juga masuk gitu. Boleh di atasnya malahan gitu kan, syukur-syukur di atasnya. Terus yang sesuai dengan ya pasaran jurusan atau bidang admin juga masuk gitu loh, ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai kamu nyebut angka itu terlalu rendah ya, perusahaan seneng banget. Kamunya yang rugi nanti takutnya. Atau kamu terlalu tinggi banget kayak, loh, kenapa kok saya harus gaji setinggi itu dan lain-lain. Makanya risetnya gini gitu ya. Nah, artinya apa? Kamu boleh nyodorin yang mana misalkan. Ini misalkan. Ya kan batasnya di sini nih, ya kan? Nah, mungkin kamu boleh minta dari sini sampai sini. Ini berapa nih? 4,8 ya.
Ya boleh misalkan kayak rentangnya kayak 5 sampai 5,5 misalkan, atau 4,5 sampai 5,5 gitu. Jadi pada saat menyodorkan usulan gaji gitu ya, kasih rentang. Bukan kayak saya mengusulkan 5 juta, nggak gitu. Tapi berapa sampai berapa. Namun masih bisa dinegosiasi, negosiable gitu ya. Gitu. Kamu langsung upgrade juga nggak apa-apa gitu. Aku nggak. Kenapa? Misalkan di sini kamu mau minta 5 sampai 5,5 atau 4,5 sampai 5,5 gitu. Atau 4,8 sampai 5,5 gitu. Atau 4,5 sampai 5. Terserah. Yang penting kan ini kan masuk semua. Kenapa kok ini aku nulisnya 4,5 terus? Mungkin kalau misalkan kamu dinego lagi diturunin, kalau 4 mau nggak gitu? Ya sebenarnya sih kalau 4 kan di luar kok biasanya ini ya, kan di luar ini ya kan? Di luar biasanya admin, di luar ini. Tapi ya kamu butuhnya secara realistis kan minimum segini kan? Ya nggak sih? Ini kan minimum segini ya untuk kamu bertahan dulu dalam waktu 1 bulan sebelum gajian lagi gitu. Gitu. Makanya batas bawahnya dinaikin gitu loh. Paham nggak maksudnya ya? Gitu. Jadi kalau nyodorin tuh gitu. Jadi nomor satu adalah sampaikan, kamu riset dulu 3 hal ini minimum. Yang kamu butuhkan tuh sebenarnya sekarang angka berapa? Kan masing-masing orang beda ya gitu. Terus riset UMR, UMP itu berapa gitu. Sorry, UMR, UMK itu berapa gitu. Ya kan? Oh di Bekasi sekian gitu. Tapi di daerah sini sekian gitu. Oh ini rentang lagi aja. Jadi akhirnya kan ada 3 ini kan pasti ada yang nyatu gitu ya. Yang kamu pengen masuk, UMR UMK juga sesuai, nggak rendah, lebih rendah penawarannya. Tapi memang untuk jabatan itu karena saya lulusan baru, kan misalkan lulusan baru atau pengalaman kurang dari sekian atau tingkat pendidikan tertentu, ya memang di segitu. Karena kalau lebih dari situ untuk supervisor misalkan gitu. Ya udah gitu. Jadi itu akhirnya jadi rentang ya. Rentang inilah yang akan kamu pegang terus, ingat-ingat aja gitu. Nah, habis itu tinggal kamu belajar cara menyampaikannya gitu. Gitu. Misalkan ditanya Ibu Putri ya ingin gaji berapa misalkan gitu. Ya udah sampaikan saja gitu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya gitu berdasarkan pengalaman yang saya miliki selama 2 tahun bekerja sebagai ini dan background pendidikan saya sebagai seorang lulusan jurusan akuntansi gitu ya itu ya ya kamu langsung bilang aja saya mengusulkan gitu atau saya mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian gitu namun masih bisa dinego gitu nggak apa-apa tapi masih negotiable gitu nanti kamu juga boleh di situ menanyakan terkait dengan benefit-benefit lain yang ada gitu. Kalau ini ngomongin sama HR gitu ya gitu. Karena kan kita nggak bisa ngelihat cuma dari sisi gaji ya gitu. Mungkin nanti ada bonus, ada insentif, ada THR, ada overtime itu juga jangan sampai lupa. Jadi nggak serta merta cuma ini doang gitu. Cara jawabnya gitu. Oke, gitu. Udah rada-rada ke gambar ya. Iya. Intinya gitu dulu gambarannya secara general deh gitu. Kalau secara detailnya nanti. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general atau umum? Kalau nggak ada. Nanti kita masuk ke yang detail. Iya, nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Kita masuk Ada. sesi detail ya. Ya, baik. Oke.